Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USPKN part kelima, di mana kali ini kita membahas tentang norma dan konstitusi. Nah, yang pertama dibahas tentang konstitusi dulu ya. Ada proses perumusan UUD 1945. Konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis, disebut juga dengan undang-undang dasar. Kalau hukum yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Nah, Indonesia memiliki konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sidang kedua BPUPKI setelah atau sebelumnya memasuki masa reses, BPUPKI membentuk dua panitia kecil. Nah, salah satu panitianya diketuai oleh Soekarno bertugas menerima usulan dari para anggota BPUPKI mengenai negara Indonesia serta menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada hari pertama sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, diumumkan tambahan anggota selaku ketua panitia kecil melaporkan hasil kerjanya mengenai usul-usulan tentang Indonesia Merdeka dan membacakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh Panitia 9 terbentuk pada masa reses. Sidang hari berikutnya, tanggal 11 Juli 1945, didahului dengan pemaparan gagasan oleh 20 anggota BPPKI. BPPKI sepakat untuk membentuk tiga panitia kecil. Pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno, panitia perancang keuangan dan perekonomian diketuai oleh Muhammad Hatta, panitia perancang pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Pada hari yang sama, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidangnya dan menghasilkan kesepakatan membentuk panitia perancang Declaration of Rights, menyetujui bentuk negara unitarisme atau kesatuan, menyetujui kepala negara dipegang oleh satu orang yaitu presiden, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal. Pertama, tentang lambang negara, negara kesatuan, Majelis Perumusatan Rakyat, panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husain Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Tanggal 14 sampai 15 Juli 1945, BPPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar, di mana naskah rancangannya kemudian diterima dengan suara bulat pada sidang BPKI ya, di mana rancangannya kemudian disetujui terdiri atas tiga bagian: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan, dan batang tubuh atau pasal-pasal. Sidang PPKI. Nah, setelah BPPKI ini sudah menyelesaikan tugasnya, tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkanlah BPPKI dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI ini mengesahkan pembukaan dan batang tubuh. Tugas lainnya mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatunya tentang ketatanegaraan negara Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI melakukan sidang di mana keputusan sidangnya mengesahkan UUD tahun 1945, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia pertama. Lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas presiden. Nah, terkait Undang-Undang Dasar yang disahkan, PPKI kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan yang disepakati pada tanggal 16 Juli 1945. Sebagai gantinya, PPKI kemudian melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan mengesahkannya sebagai pembukaan UUD 1945. Berdasarkan keputusan sidang, Indonesia sebagai negara merdeka telah punya konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sistematikanya, pertama pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Pada saat pengesahannya, bagian penjelasan ini belum ada ya. Nah, materi penjelasannya baru ada setelah bersamaan dengan diterbitkannya pembukaan dan batang tubuh UUD 45 dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Penjelasannya berupa suntingan atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disampaikan Supomo pada sidang PPKI maupun PPKI. Sejak tanggal 15 Februari 1945, sistematika UUD 1945 itu terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Pembukaan UUD 1945. Isinya, pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Pernyataan kemerdekaan kembali dinyatakan pada alinea ketiga pembukaan UUD, di mana dan dilanjut pada alinea keempat berisi tindakan-tindakan pembentukan negara Republik Indonesia seperti tujuan negara, dasar negara, dan bentuk negara. Dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Lalu ada pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum nasional, di mana pembukaan itu memuat nilai-nilai fundamental negara Indonesia tercantum pada alinea keempat yang memuat tujuan negara dan bentuk negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran pembentukan negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini yang dalam pembukaan dijabarkan lebih lanjut secara normatif dalam tiap pasalnya, di mana pokok pikiran itu satu. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas asas persatuan, di mana pokok pertama ini kehendak persatuan segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara Indonesia berkedaulatan rakyat didasarkan atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sistem negara yang berbentuk undang-undang ini harus berdasarkan permusyawaratan rakyat dan perwakilan. Lalu pokok pikiran keempat, didasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada makna pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, semangat aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Alinea kedua, cita-cita bangsa Indonesia menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia ini bukan semata-mata seperjuangan bangsa, tapi juga berkat rahmat dan juga anugerah Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat memuat dasar-dasar negara. Pertama, negara Indonesia mempunyai tujuan negara. Ketentuan dirumuskannya Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Dasar dan falsafah negara itu Pancasila. Ada kedudukan dan arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukannya, satu, sebagai konstitusi negara bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan juga setiap WNI. Sebagai hukum tertinggi yang berisi norma-norma dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Sebagai dasar atau sumber hukum tertulis, setiap produk hukum dan setiap kebijaksanaannya pemerintah itu wajib dilaksanakan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai alat kontrol, di mana norma hukum yang lebih rendah wajib disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 45 pasal-pasalnya itu ada dua materi dasar. Satu, pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Termasuk di dalamnya ada pengaturan terhadap kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara satu dengan yang lainnya. Pengaturan tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, serta konsepsi negara di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, dan juga sebagainya. Arti penting UUD 1945, di mana menjadi dasar dan sumber eksistensi NKRI sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia, sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada perubahan konstitusi yang pernah terjadi, di mana pada tanggal 27 Desember 1945 UUD 1945 diubah menjadi Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, Konstitusi RIS ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950, di mana kemudian diganti lagi menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada pelaksanaannya, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 ini banyak menimbulkan persoalan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Nah, akhirnya Presiden pada tanggal 5 Juli 1945 mengeluarkan dekret presiden di mana kembali lagi ke UUD 1945. Lalu ada amandemen UUD 1945. Ada latar belakang amandemen. Yang pertama, memperbaiki arah perjalanan negara untuk mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara, untuk mengubah tata kelola negara agar lebih baik, untuk membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional, untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, untuk mewujudkan visi dan misi reformasi, lalu untuk memutakhirkan UUD 45 secara tertulis. Maksud dan tujuan amandemen, satu,
untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR bukan lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, tapi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Untuk mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar, untuk memastikan pasal-pasal UUD 45 itu tidak multitafsir, demi menciptakan tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah. Ada kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 45. 1. Tidak boleh mengubah pembukaan UUD 45, mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensil, menghilangkan penjelasan UUD 45, memasukkan penjelasan bersifat normatif ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan penambahan naskah atau adendum. Amandemen UUD 45 pernah dilakukan sampai 4 kali ya. Satu, amandemen pertama pada sidang tahunan MPR tanggal 14 sampai 21 Agustus 1959. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen 3 pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai Agustus tahun 2022. Hasil amandemen ini kita tuh sampai 4 kali ya, di mana hasilnya sistematikanya 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Makna amandemen pertama, UUD 45 itu menjadi lebih lengkap dan tidak multitafsir. Terjadinya pembatasan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara secara jelas, sehingga memungkinkan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Memudahkan keberadaan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional, lebih menjamin hak asasi warga negara, memperbaiki arah perjalanan bangsa berdasarkan visi reformasi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Lalu menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif, mempertahankan dasar negara, Pancasila, dan NKRI. Lalu ada fungsi UUD 45 sebagai konstitusi. Menurut Jimli Asidik, pertama fungsinya penentu dan pembatas kekuasaan negara, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara, pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ada sikap positif terhadap konstitusi. Pertama, di bidang politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah atau DPR dan DPRD. Bidang hukum, menaati norma-norma yang berlaku, tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal. Bidang ekonomi, di mana membantu menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara belajar berwirausaha, mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Lalu bidang sosial budaya, berpartisipasi mendukung program pameran budaya dan berpartisipasi membantu korban bencana alam. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk sistem perundangan undang-undangan nasional akan dibahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.